NPM 12180016. Saya adalah mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis semester 5. Di sini saya akan membahas perdagangan internasional tentang teori Hackers-Ollin untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perdagangan internasional. Teori Hackers-Ollin ini dikemukakan oleh ahli dari Swedia yang bernama Eli Hacker dan Bertil Ohlin. Teori ini menjelaskan mengenai perdagangan internasional yang belum dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif, di mana teori klasik komparatif menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor antar negara. Namun tidak menjelaskan penyebab produktivitas tersebut. Kelemahan teori komparatif inilah yang mendorong munculnya teori Hackers-Ollin. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas disebabkan karena jumlah atau faktor produksi yang dimiliki tiap negara akan menimbulkan perbedaan harga barang faktor produksi. Teori HO dikenal juga dengan The Proportional Factor Theory. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi intensif. Teori ini juga menyatakan suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain karena memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan di bidang teknologi dan faktor produksi. Yang berikut adalah asumsi-asumsi dari teori Hackers-Ollin. Yang pertama, terdapat dua negara dan dua komoditi serta faktor produksi, tenaga kerja, dan modal. Yang kedua, kedua negara memiliki dan menggunakan metode atau tingkat teknologi yang sama persis. Yang ketiga, komoditi X secara umum bersifat padat tenaga kerja, sedangkan komoditi Y secara umum bersifat padat modal. Terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan dalam pasar faktor produksi. Yang kelima, kedua komoditi sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan. Yang berikut adalah kelemahan asumsi teori Hackers-Ollin. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi tidak valid. Fakta di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan modal faktor endowment. Asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah impor. Yang berikut yaitu penjelasan analisis teori Hackers-Ollin menggunakan dua kurva, yaitu kurva iso-cost dan kurva iso-cuan. Kurva iso-cost adalah kurva yang menjelaskan tentang total biaya produksi yang sama, sedangkan kurva iso-cuan adalah kurva yang menjelaskan tentang total kuantitas produk yang sama. Dari tabel tersebut kita dapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori HO. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antar dua negara. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda. Gambar harga faktor produksi di atas
memberikan penjelasan bahwa untuk isokuan 200 unit baju dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isokos $700 pada titik A, sehingga proses produksi 200 unit baju yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah sehingga unit biaya hanya $3. Sebaliknya di Cina, isokuan 200 unit baju dengan proses produksi labor intensif di Cina menyinggung isokos $700 pada titik B, sehingga proses produksi 200 unit baju yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Cina relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi $7,77. Kondisi sebaliknya untuk isokuan 90 unit handphone di Indonesia menyinggung isokos $700 pada titik C, sehingga proses produksi 90 unit handphone yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal sehingga unit biaya menjadi $7,77. Sebaliknya di Cina, isokuan 90 unit handphone dengan produksi kapital intensif di Cina menyinggung isokos $600 pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit handphone yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Cina relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi $6,66. Inilah penjelasan singkat saya tentang teori Heterodox. Sekian dan terima kasih.